Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan bangga mempersembahkan Science Pod, podcast seputar ilmu pengetahuan dan inovasi Indonesia. Jadi itu bukan jadi target. Target utama kita justru bagaimana meningkatkan menjadi enabler untuk industri dan swasta itu bisa masuk ke R&D. Sehingga nanti pada akhirnya R&D swasta itu bisa lebih meningkatkan gitu ya. Selama swasta itu mau berkolaborasi dengan riset green, ya, kalau kita gratiskan, gitu. Kita hanya minta satu, kalau nanti ada intellectual property right, ya, kekayaan intelektual atas berbagai invensi, inovasi, kebaruan yang muncul dari hasil riset itu bisa, dan mestinya harus bisa, karena yang melakukan kan bersama-sama ya. Kalau BRIN, mitra BRIN itu adalah pelaku usaha. Gitu ya, karena stakeholder utama riset itu pelaku usaha sebenarnya. Itulah yang harus kita pahami, bahwa kita melayani masyarakat dalam konteks BRIN itu berarti melayani pelaku usaha, memecahkan berbagai problem mereka dalam konteks product development, ya kan, bagaimana mengembangkan produk tapi basisnya riset sehingga diferensiasinya lebih tinggi. Selamat datang di Science Pod, podcast tentang ilmu pengetahuan dan inovasi Indonesia, persembahan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Saya Irma Gultom yang akan menjadi host di edisi podcast kali ini dengan tema menciptakan ekosistem inovasi yang ramah bagi kolaborasi riset dan industri. Dalam 30 menit ke depan kita akan ngobrol lebih detail tentang penciptaan ekosistem inovasi ini langsung dari sumbernya. Bersama kita ada Bapak Dr. Laksana Trihandoko, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Apa kabar Pak Handoko? Baik, terima kasih Mbak Irma. Terima kasih Bapak atas kesediaannya. Sehat Bapak ngobrol bersama kami di edisi perdana Science Pod ini. Bapak, kita langsung ngobrol aja ya Pak, ringan aja nih Pak. Pak Handoko, kalau kita bicara tentang ekosistem inovasi, BRIN pastinya menjadi salah satu pelaku utama dalam menentukan arah dan menciptakan ekosistem riset inovasi yang berstandar global, inklusif, dan juga kolaboratif bagi semua pihak termasuk industri. Bapak, kalau boleh tahu bagaimana sih Pak sejauh ini gambaran kondisi kolaborasi riset, khususnya antara lembaga riset pemerintah ya Pak ya, dengan sektor industri di Indonesia? Ya, jadi kalau kita lihat dari data ya, kita kan bicara harus berbasis data ya. Ya memang belum begitu bagus ya, gitu. Itu kan tercermin dari kontribusi swasta pada belanja litbang nasional yang masih sangat rendah ya, hanya 20% begitu, dan 80% masih didominasi pemerintah. Padahal kalau kita ikut standar UNESCO kan mesti harus dibalik ya. Pemerintahnya 20, 80% itu swasta gitu. Tapi ya kita bukan salah swasta semata ini gitu ya, karena memang riset itu high cost ya, investasinya kan tinggi karena harus punya infrastruktur, punya SDM yang bagus ya kan, high cost, tapi hasilnya kan belum tentu ya, sehingga itu high risk gitu ya. Jadi kalau untuk sesuatu yang high cost dan high risk itulah pemerintah harus hadir. Nah dalam konteks inilah BRIN ya sebagai representasi pemerintah itu harus hadir untuk memudahkan ya kan, memfasilitasi, menjadi enabler supaya swasta dan R&D swasta, R&D industri dan sebagainya itu bisa semakin banyak di negara kita gitu. Tadi Bapak sampaikan kondisinya sebenarnya belum terlalu bagus ya Pak Handoko ya gitu. Tapi tentu saja itu ada banyak faktor di mana kalau kita bicara tentang investasi riset itu ada high risk-nya di situ. Ya. Nah, di sini hadir BRIN untuk memberikan fasilitasi sebagai enabler dari kolaborasi tersebut. Kalau boleh tahu secara spesifik Pak, target BRIN sendiri untuk menciptakan ekosistem riset yang kondusif seperti itu apa Pak? Ya, jadi perlu saya sampaikan bahwa kita membuat BRIN itu kan bukan untuk periset BRIN ya, gitu. Bahwa periset BRIN akan periset yang bergabung di dalam BRIN maksud saya yang dikonsolidasikan ke dalam BRIN dari berbagai lembaga riset pemerintah yang selama ini ada di mana-mana itu. Bukan itu tujuan utama pembentukan BRIN ya, gitu. Karena periset BRIN menjadi lebih baik itu sudah default ya. Itu suatu hal yang lumrah. Jadi itu bukan jadi target. Target utama kita justru
bagaimana meningkatkan menjadi enabler untuk industri dan swasta itu bisa masuk ke R&D, sehingga nanti pada akhirnya R&D swasta itu bisa lebih dominan, kan gitu ya. Nah, bagaimana kita melakukan itu, gitu ya. Jadi ya kita yang pertama tentu saja kita harus lihat realitanya. Realitanya kan memang yang memiliki infrastruktur itu memang lembaga riset pemerintah, gitu ya. Dalam hal ini sekarang BRIN, ya, karena semua dikonsolidasi ke BRIN kan, gitu. Infrastruktur itu termasuk SDM-nya ya, SDM riset dan juga infrastrukturnya ya, lab-labnya dan sebagainya. Ya swasta ada, gitu ya, pelaku usaha ada yang punya dan ada beberapa, tapi ya itu masih terlalu sedikit begitu. Nah sehingga kita berpikir merencanakan bahwa ya sudah sumber daya yang sudah ada di kita itu kita buka saja, silakan dipakai, begitu ya. Kira-kira begitu, ya mudahnya ya, gitu. Itulah yang kita sebut sebagai open platform, gitu. Dan memungkinkan mereka masuk ke riset, ya kan, dengan investasi yang minimal, ya cukup bawa problem, mungkin bawa bahan sedikit ya yang terkait untuk penanganan problem itu, melakukan risetnya, gitu. Tapi sehingga kalau tidak berhasil pun mereka tidak loss terlalu besar, begitu ya. Gitu. Tadi Bapak sampaikan artinya ada infrastruktur riset yang dibuka sebagai open platform yang bisa dimanfaatkan oleh swasta gitu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya ada swasta yang ingin menggunakan infrastruktur itu berarti itu apakah akan ada implikasi pendanaan atau seperti apa Pak bentuk kolaborasinya? Ya tentu, ya jadi begini, itu tergantung pada skemanya, ya kan. Selama swasta itu mau berkolaborasi dengan riset BRIN, ya, kalau kita gratiskan, gitu. Kita hanya minta satu, kalau nanti ada intellectual property right, ya, kekayaan intelektual atas berbagai invensi, inovasi, kebaruan yang muncul dari hasil riset itu di-share. Dan mestinya harus di-share karena yang melakukan kan bersama-sama ya. Gitu. Jadi norma komunitas riset kan begitu. Kalau yang melakukan 5 orang ya 5 orang itu yang punya share ya atas temuan itu. Gitu. Jadi asal itu saja. Tapi kalau mereka tidak, saya tidak mau share, saya hanya mau melakukan sendiri, ya silakan juga gitu. Tapi tentu akan kita ada konsekuensi pembiayaan terkait pemakaian fasilitas itu. Tapi sejujurnya kita tidak mengencourage itu, gitu ya. Kita lebih mengencourage untuk berkolaborasi, gitu. Jadi, nah pendekatan seperti ini memang hal yang baru ya di negara kita, begitu ya. Tetapi justru pendekatan maksud saya di kalangan lembaga riset pemerintah juga ya. Kalau di LIPI sudah kita lakukan dari 3 tahun yang lalu, gitu ya. Itu pun awalnya juga semua merasa gampang kan. Gitu. Ini punya pemerintah kok disuruh pakai gitu. Loh, padahal pemerintah itu ada untuk melayani masyarakat gitu ya. Ya kan? Jadi kalau Kementerian Sosialnya Bu Risma itu mitranya adalah masyarakat yang perlu dibantu. Katakanlah masyarakat yang sedang kesusahan atau yang berada di bawah garis kemiskinan dan sebagainya, memberi bantuan sosial. Kalau BRIN, mitra BRIN itu adalah pelaku usaha. Gitu ya, karena stakeholder utama riset itu pelaku usaha sebenarnya, tidak ada yang lain, gitu ya, gitu. Jadi itulah yang harus kita pahami bahwa kita melayani masyarakat dalam konteks BRIN itu berarti melayani pelaku usaha, memecahkan berbagai problem mereka dalam konteks product development, ya kan, bagaimana mengembangkan produk tapi basisnya riset sehingga diferensiasinya lebih tinggi dibanding kompetitornya, memiliki nilai tambah yang lebih tinggi, ya kan? Gitu. Kalau kencur tidak hanya dia jualan kencur digerus, dikeringin terus dijual begitu tidak, tapi bagaimana kencur itu dijadikan bahan baku obat herbal misalnya, ya. Gitu. Nah, itulah tugas kita begitu ya. Gitu. Dan kita dibayar, ya kan? Termasuk infrastruktur yang diinvestasikan oleh pemerintah ya melalui APBN dan sebagainya yang kita kelola itu harus dikembalikan kepada masyarakat gitu. Gitu ya, termasuk periset kita. Begitu, periset kita ya sudah bekerja bersama teman-teman dari pelaku usaha itu. Setelah itu
kita sharing IPR, dan kalau ada lisensi dari IPR itu dari HKI ya, hak atas kekayaan intelektual itu, itulah yang dilakukan pembagian, dan sudah ada regulasinya kan, 40% kita kembalikan ke tim inventornya, ya tim perisetnya, 60% kita kembalikan ke negara sebagai pemasukan negara, begitu ya. Jadi negara sudah cukup memperoleh itu, gitu ya, gitu. Tapi kita sudah bisa menyelesaikan problem dari kegamangan ya pelaku usaha untuk memasuki dunia R&D ini dalam konteks product development-nya itu dengan lebih baik, gitu ya, gitu. Investasi dia tidak perlu tidak perlu takut lah ya, ada loss gitu ya, karena melakukan investasi yang nggak jelas nanti hasilnya apa gitu. Pada akhirnya nanti kita harap kalau mereka sudah mulai memiliki kesuksesan dalam proses product development berbasis R&D tadi, mereka otomatis saya percaya mereka akan mulai melakukan investasi sendiri. Wah, ini kita bisa lakukan sendiri, saya bikin lab gitu ya, dan seterusnya. Akhirnya mereka akan membentuk yang kita sebut sebagai R&D industri di para pelaku usaha itu masing-masing gitu ya. Itulah sebenarnya KPI utama dari BRIN dalam jangka panjang, begitu ya, gitu. Jadi BRIN tidak untuk BRIN, ya, tidak untuk riset BRIN. BRIN itu untuk masyarakat semuanya, untuk negara, gitu. Jadi BRIN berhasil kalau nanti R&D industri Indonesia itu menjadi dominan. Ya. Menarik sekali nih Pak, perspektif yang baru, pendekatan yang baru dalam kolaborasi riset dan industri. Apalagi tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa untuk melayani pelaku usaha dalam problem solving ataupun product development, di mana kata-kata gratis ini selalu menarik nih Pak, kepala gratis, tapi nanti semua orang kan juga gratis. Nah, iya, kata-kata gratis ini selalu di-highlight nih Pak. Padahal sebenarnya tidak murni gratis ya. Itu yang harus dipahami. Jadi saya sampaikan saja, kalau dulu ya, mohon maaf nih, di antara kita ini lembaga riset pemerintah kan maunya ini harus jadi PNBP ya kan, pendapatan negara bukan pajak begitu kan. Iya, iya Pak. Itu narik 1 juta, narik 100.000 setiap saat setiap hari begitu. Ya kan? Gitu. Itu pola pikir yang sangat jangka pendek gitu. Padahal riset itu tidak begitu. Ya kan, lebih baik kita gratiskan sharing IPR di lisensi, kita negara dapat 60% itu jauh lebih besar, gitu ya. Padahal di satu sisi kalau kita tarik rupiah per rupiah begitu, itu kan mempersulit, ya kan, mempersulit industri. Jadi kita tidak terlihat menjadi fasilitator, ya kan. Kita seperti orang dagang jadinya, gitu. Padahal kita ini pemerintah, gitu ya. Lah pemerintahnya dagang ya repot kan, gitu. Bagaimana pemerintah bisa menjadi fasilitator kalau harus dagang, ya kan? Jadi mohon maaf kalau dulu itu persepsi sebagian besar dari kita di lembaga riset pemerintah itu tuntutan menghasilkan PNBP itu diterjemahkan dengan program dengan kebijakan jangka pendek semacam itu. Gitu ya. Padahal tujuan utama ada pemerintah itu untuk melayani dan memfasilitasi masyarakat, gitu ya. Bukan untuk narik duit dari masyarakat. Itu sebabnya kita dibiayai dari pajak masyarakat, gitu ya. Jadi sebenarnya kolaborasi ini investasi jangka panjang sebenarnya Pak ya. Betul, harus berpikirnya itu panjang, begitu. Iya, seperti kita pendidikan, ya kan. Pendidikan itu kan kalau bisa pemerintah itu kita gratiskan kan sampai K9 ya, sampai usia wajib sekolah SMP ya kan, gitu. Apakah dengan begitu terus pemerintah rugi? Loh, pemerintah itu bicara untung ruginya itu kan bukan jangka pendek, bukan tahun ini gitu ya. Gitu. Ya kan, itu kan investasi sebenarnya, investasi jangka panjang, ya kan, yang dikelola pemerintah dari uang masyarakat, ya kan, untuk investasi jangka panjang negara, gitu. Nah, lembaga riset itu juga mirip dengan pendidikan, karena kita itu membentuk budaya riset, membentuk aset pengetahuan, ya, yang tidak bisa, sekarang kita lakukan besok ada hasilnya, tidak begitu sebagian besar, ya, gitu. Jadi pemahaman itu yang ya kalau sekarang syukur alhamdulillah itu teman-teman di Kementerian Keuangan dan Bappenas sudah paham ya
gitu. Setelah 3 tahun kita lakukan di LIPI itu, dan kita tunjukkan kan, hanya dalam waktu 3 tahun itu ternyata perbedaannya sangat signifikan gitu ya. Gitu. Jadi mereka jadi bisa memahami itu dan justru malah mendukung sekarang. Dan inilah yang akan kita ekstensi di BRIN untuk semua yang sekarang sedang kita konsolidasikan ke dalam BRIN ya. Baik. Terima kasih Pak atas penjelasan yang sangat komprehensif itu. Kalau boleh tahu Pak, pendekatan Ya, seperti ini tadi kan Bapak sampaikan sudah dilaksanakan sebelumnya di LIPI selama 3 ya, tahun. Apa ada success story Pak? Kira-kira pendekatan seperti ini yang sudah dilaksanakan untuk kolaborasi dengan beberapa industri dan ya. bagaimana impact-nya ke negara itu seperti apa Pak? Ya, jadi sekarang saya berikan contoh yang terakhir ya, yang salah satu yang kalian sebagai manajemennya lakukan kan, ya, yang di awal tahun ini ya terkait dengan ventilator HFNC itu, ya, gitu. Jadi pada saat pengembangan ventilator HFNC antara tim peneliti LIPI di Bandung, ya kan, dengan PT Gerling, ya kan, kita kan tidak menarik apa-apa gitu ya. Kita nggak tanya, oh you harus bayar sehari sekian, gitu kan? Tidak begitu, ya kan? Ya sudah kerja-kerja aja, gitu loh. Susah amat ya kan, kerja bareng aja, gitu. Dan mereka benar-benar bekerja bareng, ya kan? Karena PT Gerling itu adalah perusahaan yang fokus ke distribusi alat kesehatan ya kebetulan. Dan teman-teman kita itu kan nggak ada itu yang pernah ngerjain ventilator ya, dan mereka sama sekali bukan ahli di situ sejujurnya. Kan mereka hanya orang mikroelektronik biasa setahu saya. Gitu ya, timnya Mas Hendri Maja dan teman-teman itu ya. Gitu. Nah, tapi karena ada mitra itu, mereka bisa tahu problem itu ya. Kemudian mencoba menghandle problem itu, gitu ya. Tentu dengan berbagai kesulitan, saya tahu persis waktu itu ya. Itu try and error dan seterusnya berbulan-bulan tuh ya. Gitu. Dan at the end of the day, ya kan, mereka akhirnya mampu membuat yang tipe pertama, ya kan. Tetapi oleh PT Gerling masih nggak diterima kan. Saya ingat betul itu ya, sekitar bulan Agustus. Oh itu nggak bisa jualan kalau saya model begitu, gitu ya. Harus begini, begitu ya kan. Gitu. Jadi banyak request ya, gitu. Dan itulah yang diikuti oleh teman-teman kita. Dan akhirnya Desember mereka bisa mulai jualan, ya kan, dapat izin edar reguler, ya bukan izin edar darurat ya, izin edar reguler, kemudian bisa mulai jualan, dan dalam 6 bulan udah lebih dari 1.500 biji kan, ya, dengan royaltinya saja sudah hampir 5-6 miliar gitu ya, dan 40%-nya 2 miliar ke teman-teman kita. Gitu ya, kalian sudah bayarkan 1 miliar seingat saya kan, waktu bulan Maret ya, seingat saya waktu itu ya, Maret atau awal April itu. Gitu. Dan negara sisanya kita setor ke negara. Kan itu jauh lebih besar. Coba kalau saya menarik biaya lab ini dan itu biaya peminjaman riset misalnya sehari 100.000 atau sehari 500.000, cuman berapa? Gitu ya, gitu. Nah, tapi yang lebih penting lagi sebenarnya mekanisme ini tidak hanya penting dalam konteks bisnisnya, ya, dalam konteks untung ruginya. Mekanisme ini penting juga sebenarnya untuk periset kita, ya, untuk memperbaiki ekosistem riset dan inovasi di sisi periset kita. Maksudnya apa? Selama ini periset itu dan kita semua ya lembaga riset pemerintah itu berpikir yang disebut hilirisasi itu satu arah, linier, kita. Jadi, oh saya riset, habis itu saya menghasilkan teknologi, terus saya cari orang, ya, cari pihak yang bisa menjualkan atau membeli teknologi saya. Gitu. Padahal di dunia tidak ada yang seperti itu, sejujurnya ya, tidak ada seperti itu. Gitu. Yang terjadi itu selalu, ya kan, riset itu kolaboratif, termasuk hilirisasi. Hilirisasi itu bagian dari riset tuh ya. Bukan, itu selalu kolaboratif. Kalau kolaboratif artinya di situ ada interaksi antar manusia. Gitu ya. Itulah yang terjadi antara PT Gerling dengan timnya Kang Hendri Maja di Bandung itu. Ya kan? Sehingga kalau Kang Hendri itu saya kasih duit, udah kembangin ventilator, dia akan kembangin ventilator sesuai pikiran dia saja. Dia nggak mau mendengarkan omongannya PT Gerling itu pasti.
ya kan, cenderung dicuekin gitu. Tapi karena ini yang bawa masalah PT Gerling Mitra, dia bahan dan sebagainya, mau posisi sebagian, ya kan mau nggak mau dia dengerin. Ya kan, itulah yang berakhir dengan keberhasilan, gitu ya. Karena kita tidak bisa meriset itu seperti apa ya tadi searah itu tidak bisa. Karena yang tahu problem market, ya kan, yang tahu apa yang dibutuhkan market. Oh ini tombolnya harus bundar, nggak bisa kotak. Oh ini harus ada angkanya begini. Ini tidak perlu, yang ini lebih perlu dan seterusnya itu ya mitra. Periset nggak paham itu pasti, ya kan. Periset kan fokus ke teknologi kuncinya ya pasti, gitu. Jadi inilah yang saya sebut sebagai ekosistem gitu. Jadi dulu selama ini kita itu cenderung searah begitu gitu. Ya kan udah bikin teknologi, saya sudah bisa bikin, habis itu saya cari yang jual, bikin bisnis matching kan begitu. Padahal tidak ada model begitu di dunia ini. Ya kan? Yang ada model bisnis matching itu hanya aplikasi software yang saya tahu ya. Gitu. Kalau aplikasi software emang kita bikin sendiri, habis itu kita matching, ada forum untuk matching ya gitu. Tapi kalau engineering, obat-obatan dan sebagainya itu nggak begitu. Harus dari awal itu sudah ada interaksi gitu ya. Gitu. Jadi ini yang pemahaman yang ya sayangnya di level pembuat kebijakan riset pun pemahaman seperti ini dari dulu itu agak misleading gitu ya, sayangnya ya. Tapi ya ini menjadi tugas saya sekarang dengan BRIN untuk memperbaiki ini. Gitu. Iya Pak, pas banget Bapak menyampaikan itu. Tadi tuh saya juga mau pengen nanya Pak, kalau kita bicara tentang ekosistem inovasi yang kondusif untuk kolaboratif. Namanya kolaboratif itu dua pihak gitu Pak ya. Di mana saya yakin, betul Pak, saya yakin kalau dari industri pasti banyak banget yang eager ingin melakukan kolaborasi riset dengan BRIN. Nah, namun di satu sisi ada pihak juga ekosistem risetnya di sini, komunitas ilmuwannya, komunitas penelitinya. Juga Bapak sampaikan bahwa diperlukan juga ada perubahan mindset, perubahan budaya untuk juga ingin mau mendengarkan dari pihak lain terkait bagaimana sih sebenarnya yang market butuhkan. Karena bagaimanapun industri lah yang juga memahami market demand seperti apa. Begitu ya Pak Handoko ya? Betul. Jadi itulah gunanya manajemen. Manajer seperti saya ini. Jadi karena kita tidak bisa berharap perubahan budaya itu terjadi karena kesadaran. Tidak ada. Budaya itu terbentuk karena sistem. Ya kan? Jadi kita yang harus membuat sistem. Ya kan? Yang bisa membuat sistem apa ya? Manajemen. Ya kan? Gitu. Nah, contohnya mengapa kalau di LIPI 3 tahun terakhir itu ya kan kita buat ada KPI personal. Ya kan? Anda boleh riset di ranah apa saja. Tidak harus aplikatif, tidak harus saintifik, terserah. Gitu. Karena riset itu buah pikiran, kreativitas manusia nggak bisa diatur, gitu ya. Kalau kita ngatur kreativitas nggak akan ada itu kreativitas kan begitu ya. Gitu. Jadi kalau yang saintifik dia harus terpublikasi di jurnal bereputasi global, ya kan? Kalau yang di hilir dia harus ada mitra, ya, gitu. Kan kita tidak pernah mau mendengar apa kata perisetnya, gitu ya. Kita hanya mau mendengar apa kata jurnalnya, ya kan? Oh, punya you sudah dipublish, berarti you hebat gitu. Saya nggak mau dengar dan saya tidak akan pernah nanya kerjaan kamu hebat enggak gitu ya. Karena saya ngapain? Karena riset itu bukan self claim. Riset itu basisnya ada penilaian pihak ketiga. Jadi sebenarnya secara manajemen itu sangat mudah. Nah, kalau yang untuk hilir, yang aplikatif, ya kan? Ya kita tanya mitra, ada mitranya enggak gitu. Selalu saya tanya begitu. Saya nggak pernah nanya punya kamu hebat atau enggak. Kalau saya nanya begitu, semua bilang punya saya hebat, kan gitu ya. Gitu. Kalau ada mitranya, good gitu. Kalau dia bilang, waduh saya belum dapat mitra ini, nggak ada yang mau ini. Oh ya berarti you are not good enough. Ya, gitu. Kira-kira begitu. Ya kan? Gitu. Jadi ya harus perbaiki. Gitu loh ya. Karena riset itu basisnya adalah pengakuan pihak ketiga. Nah, jadi manajemen riset itulah yang harus kita bangun. Sehingga secara alami, secara natural, ya kan, orang akan dipaksa untuk berubah,
ya kan, untuk mau mendengar apa kata mitra, karena dia butuh kan, kalau enggak dia kan nggak dapat mitra, ya kan, gitu. Itu kenapa kalau di LIPI dulu kita tidak pernah berikan uang kepada perisetnya, gitu. Yang kita belikan, kita lengkapi itu adalah infrastruktur, semua infrastruktur saya lengkapi. You bisa duduk manis, punya meja kursi yang benar, ya kan, AC-nya nyala, bisa minum kopi sepuasnya, kira-kira begitu kan, ya kan, kantornya nggak kumuh misalnya, gitu, bisa nyaman, labnya komplit, berfungsi, operasional, misalnya, gitu. Habis itu Anda harus cari ya dana eksternal, itu KPI grup riset di kita, ya kan. Dan itu yang akan saya ekstensi, KPI personal dan KPI grup riset, gitu. Jadi bukan karena kita nggak punya uang, kita bisa danai, gitu. Tapi kalau saya danai, saya akan kehilangan mekanisme check and recheck dari pihak ketiga, gitu. Ya, jadi, nah ini yang manajemen riset semacam ini yang juga harus dibangun, begitu ya, di internal lembaga riset, gitu. Dan ini yang saya pastikan akan saya lakukan di dalam BRIN, gitu ya. Sebab kalau tidak begitu ya nanti semua, ya kalau dia bawa uang pakai APBN ya dia ngerjain apa saja yang dia maui, ya kan. Padahal dia nggak mau dengerin omongannya mitra, ya kan. Habis itu nggak ada yang mau pakai, gitu ya. Terus kalau nggak ada yang mau pakai nyala-nyalain kan, gitu misalnya. Oh itu industri nggak ada yang menghargai riset anak negeri, gitu. Nah, kan ya nggak bisa begitu. Tidak ada cerita industri nggak mau menghargai riset negeri, ya kan. Hukum yang berlaku di industri, di pelaku usaha, di bisnis itu simpel, ya kan. Hukumnya adalah hukum cuan, ya. Selama Anda bisa dapat cuan, bagus, lebih bagus, orang akan ikut. Loh, karena kalau bisnis kalau nggak ada cuannya ya ngapain bisnis kan gitu, ya kan, gitu loh ya. Jadi kalau ini punya potensi, oh dengan ini saya akan mampu memproduksi produk yang menjual produk yang lebih bagus, punya potensi keuntungan yang lebih tinggi, pasti rebutan orang, gitu loh ya. Gitu. Kalau kita tidak mampu menunjukkan itu, yang salah kita, gitu ya. Bukan, jangan salahkan mitranya, begitu ya. Gitu. Kenapa mereka mau import saja, begitu ya? Ya karena kita tidak mampu atau belum mampu memberikan alternatif, ya kan? Alternatif produk yang bisa memberikan keuntungan lebih baik, gitu. Ya kan? Itu sebenarnya tantangan periset, gitu ya. Ya kan, gitu. Berarti Jadi manajemen seperti itu. riset yang achievement itu tidak hanya sekedar tidak hanya scientific achievement di jurnal, tetapi juga practical achievement gitu Pak ya, yang bisa dilihat dari Persis. Ya, dan di regulasi jabatan fungsional peneliti sekarang itu kita hargai sama, ya kan? Yang mau scientific boleh, yang mau dihilir-hilir saja. Saya passionnya ada di hilir, yang langsung bikin sesuatu yang nyata boleh, gitu loh. Gitu. Yang masalah selama ini kita tuh ribut ini harus ke hilir, ke hulu, gitu. Yang diributin itu. Padahal yang penting kan bukan itu. Yang penting itu apapun yang Anda bikin harus jadi. Harus jadi benar sesuai dengan standar global gitu. Karena riset itu global standar, ya kan. Kita nggak bisa bilang ini bagus di Indonesia saja, ngapain, ya kan? Nggak ada gunanya, gitu. Yang masalah itu kan kita banyak nggak jadi, gitu ya, sesuai standar gitu. Sehingga ya kalau nggak ada yang mau pakai ya itu ya wajar kok dipaksa pakai, barang nggak benar kan begitu kira-kira ya. Gitu. Nah itulah kesalahan, ya mohon maaf ini kesalahan manajemen riset selama ini ya, yang harus kita koreksi. Gitu. Harus jadi dan akan lebih baik lagi kalau bisa dimanfaatkan, sudah bisa dimanfaatkan. Oh iya ya, jadi itu artinya kan sesuai dengan standar mitra tadi, ya kan? Betul, Pak. Ya kan, kalau yang di saintifik jadi itu ya sesuai standarnya jurnal yang bereputasi global itu kan. Kalau yang hilir ya sesuai standar mitra. Kalau mitra bilang oh itu nggak bagus, ya berarti memang nggak bagus gitu saja gitu. Kita harus akui itu, berarti kita harus bekerja lebih keras lagi untuk memperbaiki. Ya kan, bukan nyalain mitranya gitu loh. Ya, karena mitra itu seperti peer reviewer kalau di konteks jurnal ya. Kalau buat saya begitu, kita harus memandang mitra itu reviewer. Gitu ya, pihak ketiga yang independen yang menilai ya kan kelayakan dari punya kita,
gitu. Dan reviewer itu penting supaya kita bisa memperbaiki, kita termotivasi untuk memperbaiki gitu ya. Bukan sekedar apa yang menurut kita. Riset tidak menurut kita, ya kan? Riset itu selalu ada peer reviewer-nya. Kalau peer reviewer nggak ada, itu bukan riset, gitu, ya kan? Itu cuman ya mau-maunya sendiri nanti. Bapak sudah menjelaskan penciptaan ekosistem riset yang kolaboratif Ya, dari dua arah, di mana dari pihak industri diberikan kemudahan-kemudahan dalam menggunakan fasilitas riset yang ada di bawah ya, BRIN, dan kemudian betul, dari pihak pelaku riset sendiri itu akan ada perubahan manajemen riset yang juga betul, menambahkan practical achievement untuk dari hasil riset ya, yang dihasilkan oleh betul. peneliti Indonesia. Nah, kalau misalnya ini sudah berjalan dengan baik, Pak, misalnya terjadi Ya, kolaborasi, apakah ada semacam reward atau ya, insentif-insentif yang diberikan pemerintah, Pak, untuk kolaborasi yang ya. sudah terjadi? Ya, jadi sebenarnya kalau saya sampaikan ya, gitu, insentif itu sudah cukup komplit. Kalau kita bandingkan dengan negara yang lain ya, bahkan dengan Singapura. Gitu, saya sampaikan tadi ya, sudah saya sebut. Insentif untuk pelaku risetnya apa? Ya kan? Oh, kalau dalam konteks dengan industri ya, oh dia bisa dapat 40% ya. Gitu, hard cash loh ya, hard cash. Kita bisa langsung berikan, dan itu kalian sudah memberikan sejak 2 tahun yang lalu kan. Ya kan, tiap tahun ada yang dapat 100 juta, ada yang dapat 200 juta, ya kan, yang kemarin ada yang dapat 1 miliar, ya sudah lah, ya memang itu hak mereka gitu ya, dan itu on top dari gaji dia loh ya kan, itu seperti bonus ya, yang kita selalu berikan setiap bulan Agustus, ya kan, itu dari sisi pelaku riset, gitu. Kemudian dari sisi pelaku usahanya, ya, dari sisi pelaku usahanya tentu insentifnya adalah dia bisa masuk ke riset tanpa investasi yang signifikan, yang tadi saya sampaikan itu udah pasti, ya kan, karena dia dimudahkan ya, gitu. Yang kedua, sudah ada yang namanya tax deduction kan, super tax deduction, gitu ya, yang PMK 153 tahun 2020 itu ya. Ya memang itu baru tahun lalu ya, gitu, dilansir gitu. Tapi saya pikir itu sesuatu yang besar sekali, karena dengan insentif super tax deduction itu pelaku usaha bisa klaim sampai 300%, ya kan, tax reduction gitu. Dia bisa klaim 100% kalau melakukan aktivitas R&D, ya kan, bisa klaim 150% kalau sampai ada kekayaan intelektual, ya kan, sampai ada paten dan seterusnya, bisa klaim 300% kalau itu sampai terlisensi dan dijual produk itu, seperti kasus ventilator HFNC itu, ya kan, gitu. Dan kita akan memfasilitasi klaim itu, gitu. Nah, makanya kalau ke teman-teman pelaku usaha saya selalu sampaikan, paling mudah klaim saja apa yang sudah kalian kontribusikan, kalian gelontorkan di dalam kolaborasi riset itu. Jangan klaim expenses ya, pengeluaran yang di internal perusahaan yang mungkin memang mendukung riset gitu, tetapi kan itu pasti menjadi target audit ya gitu. Kalau mau yang mudah melakukan klaim itu, ya klaim apa yang sudah dikerjasamakan aja kan. Misal PT Gerling itu ya sudah klaim aja apa yang dengan LIPI, gitu, ya kan, sehingga kan dengan mudah auditor pajak akan melihat, oh iya, karena kan LIPI lembaga pemerintah ya, oh kelihatan ya memang ada uang masuk sekian gitu, ya kan, gitu. Jadi ya itu akan jauh lebih mudah dan lebih transparan ya, minimal itu, sehingga dalam konteks tax reduction, dalam konteks insentif dan sebagainya itu menurut saya sudah lebih dari cukup lah kalau sekarang ya. Gitu. Selain juga ada paksaan regulasi bahwa harus memakai ada namanya TKDN ya kan, lokal konten harus berapa persen dan seterusnya, itu sudah cukup mendorong. Tinggal sekarang bagaimana kita mengisi itu, gitu ya. Sayangnya memang belum banyak produk lokal yang mampu mengisi itulah. Itulah tanggung jawab dari para periset, khususnya kita semua ada di BRIN, untuk membantu pelaku usaha memenuhi itu, gitu ya. Dan itu kan sudah jelas pasarnya, gitu loh ya. Kalau mau masuk ke situ, kalau untuk para periset yang mau ke hilir ya, yang suka ke riset-riset yang hilir ya silakan fokus ke situ gitu.
Baik, terima kasih banyak Pak Handoko. Semoga obrolan singkat kita kali ini bisa memberikan sedikit gambaran tentang ekosistem riset dan inovasi yang sudah dibangun BRIN, khususnya untuk memberikan ruang yang lebih luas lagi untuk terjadinya kolaborasi antara riset dengan industri. Sekali lagi terima kasih Pak Handoko. Sehat selalu Bapak. Sehat selalu untuk semuanya ya. Gitu, sukses ya. Terima kasih Bapak. Saya Irma Gultom, undur diri, sampai bertemu di Science Spot selanjutnya. Bye.